Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, Bante, Dr. Adi. Dari Darmadasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara agar pemahaman tanpa aku semakin menguat dan meningkat? Dan jika diri tanpa aku atau pribadi, bagaimana agar ketika bertemu dengan masalah batin tetap tenang? Ya, silakan Bante. Ini soal-soal batin ini agak-agak ngeri juga ini, bro ya. Jadi Bante dulu lah ya. Betul. Bagaimana Bante? Iya, baik. Ini pertanyaan yang memang rumit ya, masalah batin, tapi ya saya coba pelan-pelan menjawab. Jadi, bagaimana ya cara pemahaman tanpa aku ini makin menguat? Pemahaman tanpa aku itu melihat hidup hanya satu proses. Sebetulnya yang tadi sudah sempat kita singgung berkali-kali adalah menyadari hidup adalah saat ini. Manusia punya 3 dimensi waktu. Nah, kita itu sering sekali tenggelam di masa lalu ataupun masa depan. Kita kadang melupakan saat ini. Contoh yang paling sederhana adalah kalau kita akan tidur. Jadi kalau kita sudah berbaring di tempat tidur, kadang-kadang orang mengatakan, aku ini tidak mikir apa-apa tapi kok sulit tidur loh. Sebetulnya kita pasti mikir, tapi mikirnya mungkin disadari atau tidak, itu berbicara masa lalu dan masa depan. Itu pasti. Jadi misalnya, ya kenapa ya hidupku seperti ini? Dulu aku salah pilih nih gini. Terus, aduh nanti kalau gini terus nih masa depanku gimana ya? Itu yang membuat kita sulit tidur. Nah, jadi kita ini selalu terbawa ke dimensi lalu dan yang akan datang. Kemudian, di dalam pengembangan kesadaran itu, kita diingatkan bahwa inilah kenyataan. Masa lalu itu memang saat ini yang sudah lewat, masa depan saat ini yang belum datang. Kita tidak menolak masa lalu, tapi menjadikan masa lalu ini sebagai pengalaman, pelajaran. Yang baik kita tingkatkan di masa sekarang, yang buruk kita perbaiki saat ini. Masa depan, walaupun masih impian, kita juga tidak menolak, juga tidak mengabaikan. Tetapi kita menuju masa depan itu dimulai dengan saat ini melakukan yang terbaik. Nah, jadi ini sebetulnya adalah konsepnya seperti itu. Kemudian karena kita menyadari terus saat ini, maka konsep keakuan itu menjadi berkurang. Tadi saya sudah contohkan misalnya, saya marah dengan orang yang 15 tahun yang lalu menjengkelkan saya. Tapi ketika ketemu langsung di depan saya, langsung saya menyadari saat ini, kan sudah 15 tahun yang lalu dia menjengkelkan. Berarti saat ini inilah kesempatan saya untuk berbuat baik kepada dia. Nah, jadi ini keakuannya mulai menurun. Ya, keakuannya menurun, kemudian rasa netralitasnya semakin meningkat. Pertanyaannya yang kedua adalah, kalau sekarang tanpa aku, bagaimana bisa bertemu masalah? Tetap tenang. Duh, kalau sudah tanpa aku, masalah ya sudah tidak ada. Karena masalah itu selalu berbicara masa lalu dan masa depan. Kalau kita selalu sadar saat ini sedang apa, masalah itu tidak ada. Masalah itu menjadi pengalaman. Jadi kemarin ini, aduh, saya kok ngalami emosi sampai segitunya ya. Kok saya ngomong seperti itu ya. Sampai dia reaksinya seperti itu ya. Sampai memukul saya ya. Nah, itu kalau saya melihat hari ini dia sudah bukan masalah, tetapi menjadi pelajaran. Sehingga saya tidak perlu emosi lagi kalau saya menghadapi masalah-masalah yang sejenis. Jadi kalau kita sudah tanpa akunya menguap, maka masalah itu lenyap. Tetapi selama kita masih dalam proses, ya masalah itu masih ada. Cuman kemudian kita lalu emosinya itu tidak terlalu lama. Kita kemudian biasanya udah marah, ini marah, mau ngomel-ngomel, tapi kemudian, ini kan sudah masa lalu, kenapa saya harus ngomel lagi sama dia? Nah, kemudian kita emosinya turun lagi. Yang keluar adalah kebijaksanaan. Jadi kita kemudian memberikan nasihat kepada dia dan lain sebagainya. Ini sebetulnya adalah konsep tentang pencapaian kesucian yang butuh proses. Jadi kalau Anda masih ketemu masalah, Anda masih mempermasalahkan pihak lain atas problem Anda, maka Anda ini belum
mengenal dharma yang sesungguhnya. Di dalam dharma, kita itu melihat masalah ada pada diri kita. Kita tidak pernah menemui masalah, tapi kita membuat masalah. Masalah itu datang pada kita, bukan masalah itu tumbuh dari diri kita, bukan mendatangi kita. Ya, kalau tadi Pak Adi kan menyampaikan berita-berita itu mendatangi kita, informasi mendatangi kita. Kalau dulu kita mencari informasi, betul. Tapi kalau masalah, kalau kita di dalam pengendalian pikiran, masalah itu kita yang menimbulkan. Orang lain, pihak lain tidak pernah menimbulkan masalah untuk kita. Satu contoh saja, misalnya gerah. Wah, ini kan Indonesia dalam beberapa minggu yang lalu ini kan gerah sekali, sampai orang ngomel-ngomel. Gerah adalah netral. Tapi kalau sekarang orang itu misalnya kebetulan masuk angin, gerah bagi dia menyenangkan. Gerah begini, aku nggak usah selimutan, aku sudah keringatan, sehingga aku lebih gampang menurunkan panas tubuhku. Ya, biasanya kan, waduh panas sekali. Kemudian kita kan biasanya minum teh panas, manis, kemudian kita selimutan yang tebal sampai keringetan, sampai panas tubuh kita menurun. Tapi kalau udaranya sudah panas, kita senang, keringatan sudah. Akhirnya panas tubuh kita, suhunya turun. Tapi bagi orang yang senang sejuk-sejuk, waduh AC sudah dibikin paling rendah, 18 derajat atau 16, anginnya sudah paling maksimal. Waduh, masih saja keringatan, emosi. Gerahnya udara itu netral. Orang tertentu yang membutuhkan, dia merasa bermanfaat. Orang yang tidak membutuhkan gerah itu menjadi emosi. Jadi yang bikin masalah adalah diri kita, bukan udara gerah. Dan ini berkembang ke tempat lain. Ban kempes, mau pergi ke kantor, ban kempes. Ban kempes adalah netral. Tapi kalau kita, wah ini ada janji nih di kantor, langsung emosi. Aduh, ban saja membuli saya, sampai kempes begini, membuat saya tidak bisa berangkat kerja dengan baik, dan lain-lain emosi. Tapi kalau kita baru malas kerja, kempes punya alasan di orang rumah, aduh banyak kempes, nggak bisa, ini berarti karma saya belum nyampe untuk pergi. Banyak kempes sama. Nah, itu udara tadi netral, ban netral, demikian pula orang lain. Orang lain memaki kita, itu netral. Lu kok netral? Lah iyalah. Coba sekarang, orang memaki kita, kemudian dikasih keterangan, memaki kita ketika kita sedang tidur. Kan kita ya biasa-biasa saja. Memaki kita tidak sedang tidur. Tapi memakai bahasa yang kita nggak ngerti. Bahasa Ukrainian. Ya kita ya tetap biasa-biasa saja. Memaki kita pakai bahasa yang kita ngerti, tapi kita sedang hoki. Ya kita biasa-biasa juga. Ya, kalau di Jawa Timur itu kadang-kadang ketemu orang pakai kata-kata yang wah jelek sekali. Ya, manggil orang, ya, kalau di Jawa Tengah ya, udah lama nih nggak ketemu, gila nih nggak ketemu lama loh, digila-gilain. Tapi ya malah ngakak bareng. Bahasanya ngerti, dimaki, tapi kita biasa-biasa saja. Artinya makian itu netral, tapi ketika emosi kita sedang naik, ditawari makan aja loh, yuk makannya. Dikiranya kalau nggak di sini nggak bisa makan saya. Loh, emosi ngegas langsung. Nah, jadi kalau Anda bertanya tetap tenang bertemu masalah, berarti kita masih melihat masalah itu dari luar. Tapi ketika kita tenang, tidak mencari masalah atau menimbulkan masalah di diri kita, itu berarti kita sudah tanpa aku yang sesungguhnya. Nah, jadi perhatikan baik-baik dalam hidup kita. Kalau kita punya masalah, kita lihat, apa sih penyebab masalah? Ternyata keinginan saya yang belum tercapai. Kalau demikian, yang saya kendalikan adalah keinginan saya. Itu tadi yang Pak Po sampaikan, ada makam yang di Inggris itu tadi.
bahwa ternyata sumber masalah adalah di diri kita. Ingin mengubah orang lain, ingin mengubah dunia. Bahwa ini udara panas, saya ingin mengubah menjadi sejuk. Saya rodanya kok kempes, saya ingin mengubah rodanya jangan kempes di waktu yang sekarang. Nggak bisa. Saya jengkel dengan dia yang datang nggak tepat waktu. Saya ingin mengubah dia datangnya di saat yang berbeda. Nggak bisa. Yang ada adalah kita menyesuaikan diri kita bahwa saat ini saya sedang apa. Begitu kita menyadari itu, batin selalu tenang, tidak pernah tergoyahkan, dimaki, dipuji pun tidak masalah. Sang Buddha pernah dimaki juga, ya, dihina dengan salah satu orang di zaman dulu, dan Sang Buddha menjawab saja dengan sederhana. Kalau di rumahmu ada tamu, dan kamu sediakan makanan dan minuman, tapi tamunya tidak minum, tidak makan, apa yang kamu lakukan setelah tamunya pergi? Ya saya minum dan saya makan sendiri. Nah sekarang, makianmu itu saya nggak terima, silahkan ambil sendiri. Nah itu artinya orang yang sudah seimbang, dia mau memaki, dia mau apa itu urusannya dia. Tapi saya reaksinya adalah netral. Seperti air telaga dimasuki batu sebesar apapun juga, dia bergolak tapi kemudian tenang lagi. Itulah batin yang seimbang. Demikian. Itu. Baik, luar Terima biasa. kasih. Dr. Adi, apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, saya izin Silakan. untuk menambahkan sedikit dari perspektif ego personality ya. Jadi kita tahu bahwa kita bukan entitas tunggal. Jadi di dalam diri kita ini ada banyak bagian-bagian diri yang saya sebut sebagai ego personality. Kalau kita baru bangun pagi, misalnya saya bangun pagi terus tiba-tiba saya melihat videonya Dr. Po lagi nyanyi lagu biasa di dalam mobil itu kan, itu ada EP saya yang bilang begini, masa pagi-pagi sudah nyanyi? Terus ada EP yang lain bilang, loh suaranya enak loh itu. Ada satu lagi bilang gini, saya mau tapi saya kok nggak bisa ya saya enak suaranya Dr. Po ya. Itu suaranya sering-sering dilelang dapat duit banyak loh itu. Saya kok belum bisa ya. Nah itu kan ada banyak bagian yang ribut, bener gak? Yang satu agak ngomel pagi-pagi sudah nyanyi, memang gak ada kerjaan ini orang. Yang satu lagi bilang, suaranya enak loh itu, memuji. So pertanyaan saya ini, ada berapa bagian saya yang aktif? Ada 4 kan, satu agak ngomel, satu memuji, kemudian satu bilang, saya juga kepingin seperti Dr. Po, yang satu mengamati. Nah pertanyaan saya begini, yang si Adi ini yang mana? Apakah yang ngomel, apakah yang mengagumi, atau yang mana? Atau yang mengamati? Nah, karena sebenarnya yang namanya Adi ini adalah agregat kumpulan dari bagian-bagian diri ini, maka sebenarnya tidak ada yang inti yang kekal, inti yang tetap itu tidak ada. Ini berproses. Nah, seperti tadi yang Bante sudah sampaikan, ada orang ini marah, atau misalkan bagaimana, ini dari perspektif saya ya, bagaimana kita bisa meningkatkan pemahaman bahwa tidak ada aku. Bagaimana kita menerapkannya dalam hidup. Kalau kita aware, kalau kita mindful, pada saat kita bereaksi terhadap sesuatu, itu biasanya reaksinya tidak tunggal. Ya, satu contoh misalkan, tadi Bante bilang dengan sangat baik, sangat bagus, sangat tepat, masalah selalu dari kita. Terus ada orang bilang begini, hei, lu, monyet lu. Itu kan statement. Jadi yang terjadi realitas objektif adalah ada seseorang yang entah kenapa mengucapkan kalimat berikut kepada saya, hei, lu monyet dengan nada dan irama seperti ini. Data itu kita terima, masuk lewat indrianya kita, kemudian kita olah dengan sedemikian cepat, kemudian muncul sebuah makna. Maknanya begini, loh kamu menghina saya ya? Marahlah kita. Tapi ada lagi satu sisi yang bilang, kasihan loh orang itu. Kalau dia bilang saya monyet, berarti kita satu spesies dong. Ya kan? So, nah tinggal sekarang bagaimana kita mengelola diri kita ini gitu loh. Maka benar, maka apabila kita sering melatih konsentrasi, kita meditasi ya, Bante tadi memberikan saran sebaiknya pagi dan malam gitu, rutin konsisten, maka kita aware. Kita aware, oh ini napas masuk, napas keluar, kita aware sensasi fisik kita aware kondisi batin kita, bentuk-bentuk pikiran. Maka pada saat kita mau tak begitu, langsung ini ada sebuah kesadaran yang langsung nangkap. Lu jangan macam-macam lo ya, ini datanya netral lo, kamu mau marah ya, kamu nggak boleh lo. Nah, pada saat kita mau marah dan kita menyadari ini, sebenarnya kita tahu, yang mau marah cuma satu bagian kok.
Yang lain nggak apa-apa tuh, diam-diam saja tuh. Maka kita bilang sama dia, lu nggak boleh marah ya. Udah kamu tenang aja. Nah, bagian diri yang suka marah ini dalam ilmu hipnoterapi klinis ini itu bisa kita tenangkan. Salah satu cara adalah dengan kita sering melatih meditasi cinta kasih, metta bawana, itu bagus banget. Dan kalau kita bisa melatih metta bawana cinta kasih ini, kita kirimkan kepada bagian-bagian diri yang agak emosian ini, itu mereka reda. Ya, ini sangat bagus, bisa dicoba. Demikian, terima kasih Bante dan Ya, bro, terkait dengan itu kan Anda punya musik relaksasi itu sudah ditonton ratusan ribu ya. 1 juta lebih. 1 juta lebih. Nah itu Ya. apakah bagian dari yang tadi Anda sarankan juga bisa mendengar itu? Bisa. Jadi begini, intinya adalah sebenarnya konsistensi. Kalau kita sering relaksasi, Ya. orang yang mudah terpicu itu biasanya orang yang memang di dalam dirinya tuh ada banyak emosi-emosi negatif, kemudian baseline-nya dia. Jadi awalnya misalkan orang itu di angka 20 lah, dia tenang-tenang saja. Tapi karena dia sering tidak bisa kontrol diri, sehingga baseline-nya naik. Sekarang dia ada di angka 40 atau 50. Jadi terpicu sedikit aja sudah kayak kena istilah Bante ngegas langsung. Wah, langsung meledak. Wah, langsung meledak. Apabila kita sering relaksasi, kalau kita sering relaksasi, maka kita akan menjadi tenang. Ya, salah satu dampak yang sangat bagus dan itu sudah diriset, itu saya punya banyak artikel jurnal mengenai itu. Salah satu dampak positif dan pasti dari meditasi itu adalah ketenangan. Salah satu. Nah, kalau kita tidak bicara mengenai kesucian ya, tapi salah satu dampak yang pasti itu adalah pikiran tenang, hati damai, bahagia, tubuh sehat. Nah, bisa kita melatih sendiri. Bisa kita dituntun, bisa juga kita mendengarkan audio. Nah, audio yang ada di kanal YouTube saya itu free. Di-download, disebarkan, silakan. Monggo. Demikian. Iya, baik penonton. Jadi buat Anda yang mau melatih ya, meditasi, ketenangan batin, ketenangan pikiran, salah satunya bisa mendengarkan musik relaksasi ya. Di kanal YouTube-nya Adi W. Gunawan. Nanti cari saja di sana, sudah ditonton jutaan rupanya. Waktu saya lihat baru ratusan ribu ya. Silakan, bro. Dokter Po, ada yang saya mau tanyakan ke Bante. Bante, ada beberapa teman yang bertanya pada saya, Pak Adi kenal Bante? Ya kenal lah, beliau guru saya bilang bagaimana nggak kenal. Pertanyaan salah, saya bilang itu. Apa yang mau ditanyakan? Bisa nggak tanya Bante kapan kelas meditasinya buka? Saya bilang, waduh, setahu saya selama pandemi beliau ini tidak buka kelas yang offline. Ya, nah, monggo di sini Bante kira-kira untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang ingin belajar meditasi ke Bante di Belingi, kapan kira-kira Bante bisa buka kelasnya Bante? Iya, baik sekali ini. Ini pertanyaan memang paling sering nih. Terima kasih Pak Adi sudah bertanya ini mewakili teman-teman yang lain. Bahwa memang karena pandemi ini saya belum membuka wihara Bodhigiri. Jadi Bodhigiri pun masih kita tutup hanya untuk orang lokal saja. Kenapa demikian? Banyak orang mengatakan, ini kan pandemi sudah nggak terasa atau malah PPKM nggak ada dan lain-lain. Sebetulnya begini, kita itu kan SDM-nya kurang kalau di Bodhigiri. Jadi mestinya kan harus ada peduli lindunginya, ya, di scan. Kemudian ada pengukuran ini, ya, terus juga ada pengawasan untuk prokesnya dan lain sebagainya. Nah, kita ini kurang ya seperti itu. Dan kita tidak mau menjadi nanti penyebab, karena kan kita tinggal kan juga di daerah, jadi kita harus saling menjaga dengan lingkungan. Nah, nanti kalau sudah endemi bagaimana? Endemi pun kita juga masih belum, karena nanti misalnya endemi di kota A, orang ini dari kota B, lalu bagaimana? Ya memang dia berangkat dari kota B, tapi 2 hari yang lalu dia dari kota A. Nah ini kalau nanti jadi masalah kan repot. Cuman kalau saya melihat akhir-akhir ini sudah mulai bagus semua, mungkin nanti satu ketika juga saya akan mulai buka untuk hari-hari tertentu untuk umum. Tetapi untuk meditasi tahun ini saya kira masih belum. Cuman saya sudah mulai mencoba membuat acara yang disebut MOBO. Meditasi offline, bimbingan online. Ya, karena sekarang saya sebetulnya memang arahnya kepada online semua. Seperti yang tadi Pak Pum saya mengatakan, mau ke mana tadi ya, misalnya mau ke Amerika. Saya arahnya sekarang sudah bukan begitu. Kalau kita mau bikin acara, ayo kita bikin acara online. Karena dengan online ini kita bisa diikuti oleh banyak orang. Seperti misalnya acara ini, yang mengadakan adalah Magabudi PC Surabaya. Kalau saya hanya datang ke Surabaya dan kita bikin di gedung tertentu,
yang datang hanya orang-orang itu aja, orang 20 lah atau berapa. Atau orang 100 lah katakanlah, atau kalau tadi misalnya sampai 1000, 5000 lah misalnya. Tetapi hanya di situ, dan dokumentasinya enggak ada. Tetapi kalau dengan online, ini yang hadir di sini, tadi kan langsung itu dari Amerika ada, mungkin dari mana ada, dari negara-negara yang lain juga ada, dan dokumentasinya itu tetap secara online bisa dilihat. Sehingga saya akan cenderung kepada versi online terus. Nah, tapi tadi Mobo, meditasi offline, kok bimbingannya online? Apa artinya? Yaitu sekarang meditasinya itu diarahkan ke wihara-wihara lokal. Ini yang akan dilakukan adalah tanggal 25, 26, 27, itu di Medan, di Wihara Mahasampati. Jadi, di sana mengadakan meditasi dengan tuntunan seperti kalau latihan di Bodhigiri 3 hari, kemudian nanti setiap hari saya akan mengadakan diskusi pengalaman sharing meditasinya. Mungkin nanti bisa yang wihara lain, mungkin di Kalimantan, mungkin di Bali, mungkin di Surabaya, mungkin di mana, sarannya seperti itu. Bahkan mungkin bisa bergabung di tanggal yang sama, gabungan antara wihara di Indonesia, wihara di luar negeri, dan lain-lain. Bimbingannya sama, tetap duduk di satu tempat, tetapi langsung bisa ke seluruh dunia. Itu yang rencana saya. Sehingga kalau mungkin teman-teman Pak Adi ada yang kepengen meditasi, coba sekarang bikin yang disebut Mobo itu, meditasinya offline, bimbingannya online. Ya. Jadi misalnya sekarang Pak Adi punya tempat, saya punya tempat, misalnya di Terates atau di mana misalnya, atau di Sengkaling. Kemudian Pak Adi punya villa di situ. Lalu Pak Adi ngumpulkan temannya 20 orang. Asal ada internet dan lain sebagainya, sudah 20 orang itu latihan di situ. Saya bimbingannya online. Siap. Gitu. Jadi satu hari 2 jam kita diskusi, jam 5 sampai jam 7, sudah. Kemudian sepanjang hari latihan itu ada duduk berapa jam, jalan berapa jam, dan seterusnya. Luar biasa. Baik, Mobo. Jangan lupa penonton, Mobo. Meditasi offline, bimbingan online. Bante juga mengikuti metaverse, ya, dunia masa kini. Luar biasa, Bante, ya. Kan sekarang sudah era society 5.0. Wow. Jadi luar biasa. Betul. Jadi mantap. Terima kasih jawabannya, Bante. Luar biasa, Bante. Nah, jadi penonton tadi Bante sudah menjawab ya, bahwa sebetulnya yang membuat kita marah diri kita sendiri. Cuma tadi Anda lihat nggak Dr. Adiwe bilang ketika menunjuk monyet itu, monyet lo nunjuknya ke saya lo tadi begini lo. Jangan begitu. Ya kan gitu. Berarti kalau nunjuk itu ke saya duluan lo. Tadi untung Dokter Adinya agak maju tadi, Bante. Dia agak maju, berarti kan Bante kan di belakang. Jadi berarti langsung saya. Iya. Nah, tapi realitanya begini, Dokter Po. Realita objektifnya kita ini dua-dua show monyet loh. Yes, itu dia maksud saya. Itu dia maksud saya. Ya. Jadi saya nunjuk begini dong. Monyetnya gini. Luar biasa ya. Jadi saudara, itulah tadi yang sudah Bante jawab panjang kali lebar. Anda yang ketinggalan bisa saksikan lagi nanti. Dan seperti yang tadi yang Mulia sampaikan ya, tersimpan rapi di YouTube-nya, di kanal YouTube-nya Magabudi PC Surabaya ya. Silakan nanti Anda saksikan lagi, bagus sekali. Baik Bante, kita masih 2 pertanyaan terakhir Bante ya. Dr. Adi, 2 pertanyaan terakhir karena durasi yang sudah hampir selesai. Dari Vivi sekarang Bante. Vivi Yuwono. Pertanyaannya adalah, mengapa pada pasien demensia ingatan masa lalu dan masa kini bisa campur aduk? Apa demensia bisa dicegah dan dikurangi progresnya? Gimana tuh Dr. Adi? Silakan. Demensia. Begini, oke, terima kasih. Ini kondisi yang saya jujur saya nggak pernah tangani. Karena ini biasa kalau ada yang tanya saya bilang kalau kondisi orang seperti ini sebaiknya udah ke dokter aja lah, ya. Hipnoterapi itu bermain di software, bukan di hardware-nya, oke. Nah, kalau ditanya apakah ada cara untuk kita bisa tetap membuat pikiran kita tuh bagus, kemudian otak kita terus bisa aktif secara positif, ya. Itu yang saya bisa sarankan dari apa yang saya pernah baca di berbagai literatur adalah kita perlu terus aktif. Otak kita tuh harus dipakai aktif terus. Kebanyakan orang itu berpikir, ini belief lagi nih, ya kan sudah tua. Kalau sudah tua kan gimana dong? Orang bilang, itu
Beberapa ini kisah nyata. Beberapa profesor saya waktu saya kuliah S3 itu, tanpa beliau-beliau ini sadari, sering bercanda begini. Kalau sudah profesor biasanya mudah lupa. Saya bilang hati-hati loh Prof, itu belief saya bilang. So kita perlu mengaktifkan otak kita. Salah satu yang bisa saya sarankan adalah kalau yang suka musik, main piano. Piano ini karena jari akan menstimulasi otak, ya, itu satu. Kemudian yang kedua itu adalah misalkan belajar bahasa asing. Ya, belajar bahasa asing itu akan menstimulasi otak kita dengan sangat bagus. Yang sulit misalkan bahasa Rusia atau bahasa Perancis. Dokter Po bisa bahasa Perancis? Wih? Gagal. Hah? Gagal belajarnya. Nah, ini ada ini bahasa Perancis, sebuah kalimat singkat yang penuh makna. Jadi kan dia bilang gini, le mari aketikuze. Paham? Le mari aketikuze? Lemari ake tikuse. Lemari banyak tikusnya, Dokter Po. Iku Prancis Jawa. Ya Prancis Jawa sama itu. Tadi bicycle. Saya pernah loh. Saya bicara di salah satu perusahaan ya. Jadi di kantor pusat di Jakarta, dan itu dia di perusahaan yang bergerak di bidang ini, semacam kayak hypermart begitu kan. Dan saya menggunakan kalimat ini. Saya tidak tahu salah satu direkturnya itu adalah orang Prancis beneran. Dan dia berusaha, dia pikir, ini bahasa Prancis mana? Saya bilang, ini bahasa Prancis wilayah selatan. Saya bilang begitu. Nah, kembali ke sini. Jadi, kita perlu mengaktifkan pikiran kita. Dan salah satu, pikiran itu harus sibuk. Harus dibikin sibuk dengan hal-hal yang positif. Membaca, diskusi, kemudian mendengarkan ceramah seperti begini, main piano, belajar bahasa asing. Dan salah satu yang paling murah, yang paling pasti bisa kita lakukan, itu adalah apa? Melatih konsentrasi dengan meditasi. Itu pikiran kita itu akan sibuk sekali mengamati. Dan itu sesuatu yang luar biasa, menguatkan itu, ya. Kemudian ada juga, saya pernah baca sebuah informasi bahwa di salah satu tempat itu, di sebuah biara, itu mereka melakukan penelitian, dan di situ ditemukan bahwa banyak biarawati, itu tempatnya biarawati ya, itu biarawati di sana terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu kelompok yang memang urusannya untuk melihara kondisi fisik bangunan, cuci bersih, masak-masak dan segala macam. Dan satu kelompok lagi biarawati yang kerjanya itu mengajar, kemudian diskusi, debat, yang intelektual. Yang terjadi adalah biarawati yang memang sering menggunakan otaknya untuk berpikir, diskusi, berdebat dan segala macam itu, mereka hidup sampai usia 105, 100, 103, dan sampai mereka setua itu usianya, daya pikirnya, memorinya, ingatannya masih sangat kuat. Dan ini yang mereka teliti, kok bisa? Sementara yang kerjanya hanya bagian bersih-bersih, maintenance gedung, dan segala macam, itu umur 50, 55, itu sudah mulai-mulai pikun, sering-sering lupa, dan ada juga yang tangannya mulai bergetar-bergetar, begitu. Jadi dari simpulan dari apa yang mereka tulis, untuk otak, you use it, lose it, you use it or lose it. Anda pakai otak ini, atau Anda akan kehilangan kemampuan berpikirnya otak. Demikian, terima kasih. Bante. Luar biasa ya, ini pembicaraan kita selalu penuh dengan ilmu, contoh gitu ya Bante ya. Baik, silakan Bante, apa yang mau ditambahkan, silakan Bante. Baik, ya jadi memang ini bukan bidang kita ya, tapi kita juga akan usaha untuk menjawab ataupun apa yang tadi disampaikan Pak Adi itu betul sekali. Cara mencegahnya atau mengurangi progres dimensianya itu adalah dengan mengaktifkan otak kita. Nah, idealnya sebetulnya latihan meditasi yang tadi disampaikan sebagai salah satu cara mengurangi progres demensia, idealnya itu dilatih sejak kita belum demensia. Jadi dari awal kita kalau bisa semakin dini semakin bagus. Ya, makanya hari-hari ini generasi muda kita sebetulnya bagus karena agama Buddha sudah mulai berkembang banyak, latihan meditasi di berbagai tempat juga banyak. Nanti ada latihan mobo lagi, jadi tidak harus ke wihara kemana, tapi langsung di tempatnya masing-masing misalnya. Itu sebetulnya sangat bagus untuk membangun kualitas berpikir kita supaya tidak gampang mengalami demensia. Ya. Nah, tetapi kalau sekarang sudah terlanjur bagaimana? Nah, kalau sudah terlanjur itu kita latih di meditasinya itu yang sederhana saja, misalnya pengulangan kalimat. Pengulangan kalimat tidak usah terlalu panjang, misalnya Buddha saja. Buddha, 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 hanya itu aja.
Kemudian kalau sampai nggak bisa lagi ya menggunakan tasbih. Jadi tasbih itu sebetulnya alat hitung yang sekarang ada digitalnya. Cuman kalau mungkin orang tua apalagi kena demensia itu mungkin butuh yang fisik latihannya. Jadi Ya. satu biji tasbih ya Buddha, Buddha, Buddha. Nggak usah yang ruwet-ruwet nanti semoga semua makhluk bahagia misalnya. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Nanti kalau kepleset semoga semua makhluk berbahaya. Kan malah jadi nggak nyaman tuh. Jadi Buddha, Buddha, Buddha. Karena demensia ini memang sudah, cara berpikirnya kan sudah berbeda dengan kita. Nah, dengan cara yang seperti itu minimal bisa mengurangi. Ya, saya cocok sekali kalau yang tadi Pak Adi sampaikan, karena itu juga berdasarkan penelitian, otak ini memang kita harus pakai terus. Semakin kita jarang pakai, ada beberapa kita menganggap, ini papa, mama kan sudah tua, pensiun lah, enggak usah mikir apa-apa. Semakin dia enggak mikir apa-apa, semakin cepat mengalami demensia. Jadi hal yang pertama kadang-kadang ya, yang dulu yang paling dia ingat, misalnya dulu dia pedagang. Maka yang dia ingat nanti, yang dia sering lupakan, nanti adalah uang itu. Dia akan enggak ingat, ini angka uang ini angkanya berapa ya sekarang, nilainya berapa ya. Dia sudah kacau dengan nilai uang dan lain sebagainya. Terus nanti dia nggak inget jam dan lain sebagainya. Jam berapa tadi? Terus ini sudah makan belum? Ya, juga bingung. Ya, sehingga nanti kalau orang tua ini pergi ke rumah anaknya, dia mengatakan, aduh aku di sini nggak dikasih makan, aku pindah ke anak yang lain. Waduh, ini kacau ini. Nah, ini anak-anak juga harus tahu bahwa orang tua mengalami demensia. Ini sudah cara berpikirnya berbeda. Orang-orang yang seperti itu disuruh mengisi hidupnya dengan pengulangan kalimat tadi. Misalnya Buddha, 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 atau semoga bahagia, semoga bahagia. Yang sederhana saja. Dan itu nanti akan mengurangi progres pengalaman demensianya dia. Saya kira itu aja yang bisa saya tambah. Iya, baik. Luar biasa. Terima kasih, Bante. Luar biasa pandangannya. Nah, itulah sebabnya, bro, kenapa saya menyanyi. Saya menyanyinya lagu asing loh. Lagu Jepang, lagu Batak, lagu daerah Indonesia Timur, Nusantara. Kenapa? Supaya tadi yang bro bilang bahasa. Bahasa saya pelajari bahasa Batak, Bante. Saya pelajari bahasa Minang. Saya pelajari bahasa dari Nusa Tenggara Timur. Jadi saya nyanyi pertama supaya tidak cepat pikun, ya kan, jangan demensia. Kedua menyenangkan hati gitu loh. Nah, tapi tetap tidak bisa bahasa Jawa. Bisa bahasa Jawa, cuma sedikit saja. Gaiso. Apalagi kalau nyanyinya bisa dilelang kan lumayan. Oh iya benar. Untuk dana wihara. Benar Bante. Jangan sampai bisa loh ya, nggak boleh bisa loh. Soalnya nanti kalau saya di Medan kan saya dirasain pakai bahasa Hokkien. Jadi nanti di tempat lain saya sama Bante bisa ngerasain Dr. Po, tapi Dr. Po tahu loh. Tadi barusan saya mau nimpalin Bante ketika Bante mengatakan, loh kan Anda tidak marah kan kalau dimaki dengan bahasa yang Anda tidak mengerti kan? Gitu ya, luar biasa. Dimaki pakai bahasa Hokkien. Iya, dikasih pakai bahasa Hokkien kan gini kan. Nanti nggak paham, susah ya. Oke, Bante, pertanyaan terakhir Dr. Adi dan Bante dari Rudi Harsono ya. Iya, pertanyaannya adalah terkadang orang gila percaya kalau orang lain yang gila, bukan dia yang gila. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita tidak sedang melakukan hal yang sama dengan orang gila ini melalui apa yang kita percayai? Oh, ini analoginya orang gila nih. Apa sebenarnya batasan kewarasan seseorang? Silakan Dr. Adi. Bagaimana tanggapannya? Wah, ini susah nih karena bagaimanapun kita ya dalam batas-batas tertentu termasuk kategori gila loh kita ini. Bener nggak? Betul. Tapi intinya begini loh, ya kita susah dan sebenarnya jangan menilai orang. Wah ini gila, ini orang, jangan ya. Juga seringkali begini, hal-hal yang menurut kita gila, ya bagi orang lain itu normal. Karena kita yang mengalami bias informasi, ya. Hiduplah saat ini. Kita jalani hidup kita sebaik-baiknya, ya sesuai dengan apapun yang kita tahu ini benar, bijaksana, baik untuk diri kita mengembangkan batin kita bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat, dan selebihnya terserah orang mau bilang kita apa. Ada orang yang bilang, misalkan begini, kenapa sih kok tiap hari bicaranya cuma soal masalah komunikasi ini? Apa nggak ada bicara tidak ada topik lain? Apa nggak bosan bicara komunikasi? Nah kan orang yang tidak ngerti pikir ini orang juga gila ini, ya. Kenapa? Kok nggak bosan-bosan? Tapi ada juga begini, kamu tiap hari meditasi apa nggak bosan? Lama-lama gila loh kamu. Ada yang ngomong kayak begitu loh. Betul. So itu sesuatu yang relatif. Jadi intinya adalah kita tidak usah menilai orang.
kita fokus pada diri sendiri, kembangkan diri kita, dan kita jalani hidup sebaik-baiknya. Demikian saran saya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Adi. Sekaligus sebagai closing statement tadi ya, Dr. Adi ya. Baik, silakan Bante. Iya, kalau saya melihat dulu dari waras ini dulu, batas waras. Waras ini mungkin waras bahasa Indonesia ya, karena kalau bahasa Jawa waras itu berarti tidak sakit. Ya. Nah, waras dalam pengertian yang mungkin saya, kalau sekarang dalam konteks Dharma, yang saya mengerti adalah waras itu berarti orang yang sudah mengerti hidup sebagaimana adanya. Ya. Karena dia sudah tahu, ini bahwa pandangan salah, bahwa saya, aku, ada, dan lain sebagainya, ternyata enggak benar nih. Nah, itu dia waras. Sedangkan orang yang tidak waras, itu sebetulnya adalah orang yang berbeda pandangan dengan kita. Tidak selalu gila. Nah, kalau tadi pertanyaannya, orang gila percaya orang lain yang gila, bukan dirinya. Ini nanti berbicara jumlah. Jadi, kalau sekarang berbicara jumlah, itu orang yang di dalam rumah sakit jiwa, itu dikatakan orang gila. Yang di luar, orang waras. Tapi kalau kita masuk ke dalam sana, lalu kita melihat dia, itu juga orang luar itu malah seperti yang gila. Ya, ini memang agak paradoks, tapi ya seperti itu. Mungkin saya menjelaskannya kurang pas, tapi ya seperti itu. Jadi ini hanya jumlah. Kalau sekarang jumlah kita ini sedikit, maka yang dimasukkan rumah sakit adalah kita. Dia yang memasukkan kita. Jadi yang gila yang mana? Kan hanya karena jumlah. Tapi kalau sekarang waras ini kita definisikan dulu adalah orang yang melihat hidup sebagaimana adanya, yang sudah melihat realitinya, sehingga belief-beliefnya yang lain itu sudah lenyap tentang keakuan dan sebagainya, maka yang lain itu yang ada hanyalah beda pandangan. Ya, kita memang tidak bisa menilai dia waras, nggak waras, gila atau nggak gila, nggak bisa. Hanya beda pandangan. Dan beda pandangan itu tidak salah. Karena orang yang beda pandangan kadang-kadang nanti butuh waktu untuk bisa menjadi sama pandangannya. Sama dengan sekarang misalnya Dewa Data. Dewa Data itu sejak awal kelahiran atau bahkan sebelum kelahiran itu sudah musuhnya Bodhisattva dan Pangeran Siddhartha dan Sang Buddha Gautama. Sampai akhir kehidupannya juga seperti itu ya, walaupun beliau akhirnya juga menyebut perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan akhirnya beliau terlahir di alam neraka yang paling rendah. Sampai nanti satu ketika selesai dari alam neraka yang paling rendah itu, lahir lagi sebagai bodhisattva. Nah, artinya apa? Orang yang tidak sama pengertiannya itu ada satu masanya nanti akan sama. Nah, ukurannya mana? Ukurannya adalah pencerahan, kesucian. Bagi kita yang belum mencapai pencerahan, kita juga bisa masih termasuk orang yang punya pandangan salah tadi. Karena kita juga masih bisa kacau. Ya, jadi kalau di dalam pengertian Dhamma kan ada 10 belenggu tuh kalau sampai kita mencapai pencerahan sungguhan. Selama 10 belenggu ini belum terbebaskan, kita tuh masih berpotensi nggak karu-karuan. Apakah dalam kelahiran ini bisa terus jadi Buddhis? Bisa. Tapi apakah bisa nggak jadi Buddhis? Bisa juga karena belum mencapai kesucian. Apakah nanti setelah kehidupan ini bisa tetap Buddhis? Bisa. Apakah setelah kehidupan ini tidak menjadi umat Buddha? Bisa juga. Kenapa? Karena belum mencapai kesucian. Jadi, kewarasan itu adalah ketika orang sudah terbebas dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin, sehingga batinnya ini menjadi netral. Yang lain hanyalah yang belum mencapai kesucian, yang berbeda pandangan. Bukan gila atau tidak gila. Saya kira demikian, Pak Po dan Baik. Adi yang sudah luar biasa sekali memberikan inspirasi kepada saya. Untung keduanya bukan menjadi biku, karena kalau keduanya menjadi biku, saya tidak punya kesempatan ngomong di sini. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bante.